Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Ella. Hari ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis sumber daya alam beserta manfaatnya. Namun sebelum itu, Ibu ingin bertanya dulu, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Wah, hebat! Betul sekali. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang tersedia secara alami dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jenis-jenis sumber daya alam ini berhubungan erat dengan lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Oke, pertama kita akan membahas mengenai berbagai jenis sumber daya alam atau SDA yang dihubungkan dengan lingkungan. Yang pertama ada SDA berdasarkan jenis sumber daya alam yang terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada SDA hayati atau sumber daya alam hayati yang berasal dari berbagai makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. SDA hayati dapat dibedakan menjadi dua, yakni SDA nabati yang merupakan kekayaan alam yang berasal dari tumbuhan. Nah, manfaatnya ini yaitu dapat digunakan sebagai bahan makanan. Manfaat lain dari tumbuhan adalah sebagai bahan kosmetik dan obat-obatan. Bagian kayu pada tumbuhan juga dapat digunakan sebagai bahan bangunan dan bahan untuk pembuatan bubur kertas. Sedangkan SDA hewani yaitu kekayaan alam yang berasal dari hewan. Hewan ini dapat digunakan sebagai bahan makanan sumber protein bagi manusia. Bahan makanan yang dapat dihasilkan oleh hewan diantaranya ada daging, telur, susu, dan madu. Bagian tubuh hewan juga dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk industri, misalnya kulit untuk industri sepatu dan tas. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai SDA non-hayati yang merupakan SDA selain makhluk hidup, seperti barang tambang. Di antaranya ada batu bara. Batu bara merupakan bahan tambang non-logam yang dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar rumah, tangga, dan industri, serta manfaat lainnya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua ada emas yang merupakan bahan tambang logam yang bermanfaat sebagai perhiasan yang harganya tak ternilai dan sebagai cadangan kekayaan negara. Nah, yang kedua kita akan membahas SDA berdasarkan manfaatnya yang terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada SDA yang menghasilkan bahan baku untuk kebutuhan hidup manusia seperti laut dan tanah. Kemudian yang kedua ada SDA penghasil energi yang dapat menghasilkan energi seperti matahari dan gelombang laut, kemudian minyak gas bumi. Yang ketiga ada SDA yang dimanfaatkan keindahannya, yaitu alam Indonesia yang indah, merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan keindahannya dan mendatangkan rasa nyaman saat melihatnya. Nah, yang ketiga ada sumber daya alam berdasarkan ketersediaannya di alam. Yang pertama ada SDA yang terbarukan. Disebut diperbarui karena apabila habis maka akan dibuat atau diperbarui kembali, seperti hasil pertanian, kehutanan, dan peternakan. Yang kedua ada SDA yang tidak terbarukan, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yang pembentukannya sangat lama sekali, bahkan sampai puluhan juta tahun, dan akan habis lebih cepat apabila kita tidak bisa mengelola dan menjaganya seperti barang tambang.
Nah, barang tambang ini dapat kita bagi menjadi dua, yaitu barang tambang logam dan non-logam. Yang ketiga yaitu sumber daya alam yang tidak akan habis dimakan waktu, seperti matahari dan udara. Baik, pembahasan selanjutnya adalah berbagai jenis sumber daya alam yang dihubungkan dengan teknologi. SDA dan teknologi mempunyai hubungan timbal balik. Keduanya saling memengaruhi. Nah, teknologi dapat mempengaruhi terhadap eksploitasi sumber daya alam. Teknologi yang ramah lingkungan dapat mengolah sumber daya alam secara maksimal tanpa merusak habitat yang ada. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai berbagai jenis sumber daya alam yang dihubungkan dengan masyarakat. SDA tersebar mulai dari dataran tinggi sampai dataran rendah. Di Indonesia, karakteristik masyarakat di dataran tinggi berbeda dengan masyarakat di dataran rendah. Kita akan membahas mengenai sumber daya alam dan upaya pelestariannya. Yang pertama, ada penghematan. Kita harus berhemat, terlebih untuk sumber daya alam yang tidak terbarukan. Penghematan dilakukan agar ketersediaannya sumber daya alam terjaga dalam waktu yang lama. Jika sumber daya alam habis, masyarakat Indonesia akan mengalami kesulitan. Nah, yang kedua ada perlindungan. Meskipun bersifat terbarukan, sumber daya alam berupa hewan dan tumbuhan dapat mengalami kepunahan. Nah, salah satu langkah untuk mencegah hal tersebut perlu dibuat area khusus untuk perlindungan. Contohnya, perlindungan terhadap hewan dan tumbuhan dapat berupa taman nasional, cagar alam, dan juga suaka marga satwa. Nah, yang ketiga yaitu melakukan pemeliharaan. Akan aset tak ternilai harganya sangat penting dilakukan untuk kelangsungan hidup generasi berikutnya. Misalnya, hutan produksi yang ada harus dijaga dari penebangan liar dan kebakaran hutan. Penebangan harus dilakukan dengan cara tebang pilih agar pohon yang berusia muda tidak rusak. Nah, pemeliharaan hewan-hewan yang hampir punah juga harus dilakukan dengan usaha penangkaran. Baik anak-anak, dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis sumber daya alam berhubungan erat dengan lingkungan, teknologi, dan juga masyarakat. Nah, sumber daya alam dapat kita manfaatkan untuk kesejahteraan umat manusia. Untuk peningkatan kesejahteraan manusia dan kemajuan teknologi tentu saja tidak terlepas dari kemampuan manusia dalam mengeksploitasi sumber daya alam. Akan tetapi, manusia harus selalu ingat bahwa eksploitasi sumber daya alam harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat untuk belajar dan jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.